Kalau ragu, ya udah terganggu, sekalipun sholat kita udah belegedek begitu, sampai rasa nangis segala macam, kok masih begini? Ada satu yang kita langgar. Suruh taat, nggak taat, ya udah seperti itu. أفلا يتدبرون القرآن. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. 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 La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in ajma'in, amma ba'du. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala lantaran izinnya dan taufiknya serta hidayahnya kita bisa hadir di makom yang mulia ini, Majelis Taklim YPPAI cabang Sejabotabok. Semoga Allah meridhoi kita semua. Sholawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan pengikut-pengikutnya yang setia. Semoga kita termasuk di dalamnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Baik, saya akan membacakan Papakem Rasa Tunggal. Ini seogianya yang hadir malam Sabtu, malam Jumat, malam Sabtu, ini sudah wabil khusus, sudah 2 jam setiap malam Jumat, malam Sabtu itu dibahas oleh Om Ir, karena ada sesuatu yang amat rahasia dan khusus spesial, ada rahasia. Nah, apa ya bahasanya? Kalau hadisnya itu awaludin ma'rifatullah. Ya kalau kita beragama atau menempuh jalan petunjuk untuk hidup atau mati itu kenal dulu. Ya bukan nggak cukup malam minggu, cukup lah. Karena segini tebelnya Papakem Rasa Tunggal ini, karena ada kelebihan ataupun manfaat biiznillah yang ada di Ir itu yang kita nggak paham. Maka untuk awaludin ma'rifatullah itu ada sesuatu yang Allah jabarkan di buku kuning ini oleh Ir. Jadi kesini makin kenal dan makin kenal bahwa din itu seperti itu. Sekalipun kita nggak boleh mengakui, karena tugas kita dan asli yang kita garis bawahi, kehadiran kita bebersih atau ngaji diri biar punya aji, kata Pak Usman kemarin. Ya aji itu ya 7 langit, semangatnya ya, ada ajinya, niatnya juga udah ada ajinya gitu, udah nggak mempan lah pengaruh sama apapun. Baik, langsung saja yang saya bacakan ini halaman 201 M.
mencari arti dan bukti. Ilmu mesti dituruti, dunia mesti diurusi. Enak ya? Ilmu mesti dituruti, dunia mesti diurusi. Agak masuk tadi ke awaludin ma'rifatullah. Sekalipun ada ayatnya, lah aku muliakan anak bani Adam di dunia, sudah ditaklukkan semuanya, baik daratan ataupun lautan, tinggal make. Terus gimana supaya jadi nggak rusak? Makanya ada nabi sampai ke guru tuduh atau guru wujud sampai adanya Al-Quran. Ilmu mesti dituruti, dunia mesti diurusi. Sekalipun ada bahasa, dunia itu alam fana. Mau diurusin kayak gimana juga ya alam fana. Gak bisa apa yang kita harapkan. Bahkan ada statement ulama itu, dunia ini nggak pasti. Sekalipun kita sudah punya kontribusi penuh, tadi bahasanya mikir total, gua gimana cara punya rumah. Karena dunia nggak pasti. Sudah dikumpulin buat beli rumah, ternyata detik-detik mau beli rumah ada sesuatu, nggak jadi. Ya maaf, kejadian diri saya pernah ataupun ikhwan lain yang mungkin kelihatan Pak Juarsa wah istiqomah tiba-tiba cas tuh kan nggak pasti. Kadang wah ini nih orang istiqomah nih nggak bakalan bisa terjerumus atau tergelincir. Ya itulah yang bahkan teman jadi lawan atau lawan jadi teman, bahkan tadi bahasanya orang yang jinah kok bisa husnul, ataupun yang maksiat bisa husnul khotimah, dan orang soleh bisa suhul khotimah. Banyak ketidakpastian karena statementnya dunia itu alam fana. Ya wajar tadi ilmu mesti dituruti, dunia mesti diurusi. Karena ilmu itu di ayat lain mengatakan al ilmu indallah, ilmu itu punya gua, kata Allah. Makanya ketika sholat ataupun ngaji itu nggak usah bawa ilmu. Begitu juga ketika saya atau siapapun yang dengar ini, ketika kita kaca berpikir, ya udah itu ranahnya Allah. Kalau kita berpikir terus gimana cara ngejalanin, sulit juga nih. Ya PPAI kudu begini, kudu begitu. Makanya wajar ketika ilmu mesti dituruti, dunia mesti diurusi. Fitrah sejatinya ilmu berfungsi sebagai alat guna menyelamatkan manusia dari perkara dunia dan akhirat. Fitrah sejatinya ilmu berfungsi sebagai alat guna menyelamatkan manusia dari perkara dunia dan akhirat. Kalau ayatnya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ayat lain wala taqfu ma laysa bil ilmi. Inas sam'a, pendengaran, wal basoro, penglihatan, wal fuada. Fuada itu ada yang mengatakan ketetapan hati atau keteguhan hati, bahkan hati itu sendiri, karena mas'ula, akan diminta pertanggungjawaban, mau nanti ataupun detik ini juga ketika kita salah menjalaninya. Contoh, ketika kita mungkin sedang minum kopi, atau sedang masak, atau sedang menuju suatu tempat, kita dengarnya nggak tuntas, tiba-tiba kita jalan, ya nyasar alias nggak sampai. Makanya wajar 3 malam ini bukan sesuatu yang memberatkan dan juga meringankan, tinggal kita mau nggak. Karena di sini bahasa ilmu mesti dituruti, dunia mesti diurusi. Ini nggak cukup dengan apa ya? Bisa kali nanti. Ya contohnya seperti minum, tidur, ataupun bergaul sesama hidup, ya bisa. Nah cuman di garis bawahi bahwa ilmu dunia itu alam fana, nggak bisa kalau bahasa di mungkin statement Bapak ataupun yang lain gitu, apa ya, nggak bisa diselesaikan dengan sendiri, ataupun dengan ilmu yang sedikit, ataupun dengan ilmu yang ada. Fitrah sejatinya gitu, udah fitrah sejatinya. Fitrah itu kan suci. Ilmu berfungsi sebagai alat guna menyelamatkan manusia dari perkara dunia dan akhirat.
Cuman ya apa ya, ini kadang-kadang ilmu atau pengajian ini agak sulit kita mempromosikan, mau orang mabok ataupun orang yang mau mencari nggak direspon, kecuali kita yuk kita main gapleh, main kerambol, yuk ngumpul rumah gua ngopi, wah itu cepat banget ngeresponnya, cepat. Karena tadi kata Ustadz Usman itu begitu, biiznillah, biirodatillah, ataupun Allah yang ngasih petunjuk, Allah juga yang ngasih siksa ataupun balasan. Nah, ketika ilmu kita ada, kalau kita tidak berupaya, ya ada sih berartinya dalam bentuk proses. Nah, yang kita mesti garis bawahi tadi, fitrah sejatinya ilmu berfungsi sebagai alat guna menyelamatkan manusia dari perkara dunia dan akhirat. Di dunia selamatnya seperti apa, akhiratnya seperti apa. Tadi sudah visi dan misi kita diceritakan, bahkan kita udah jadi jargon, bahkan sudah hafal. Nah, ketika kita posisi diampuni itu seperti apa, dan diterima iman Islamnya seperti apa, dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un seperti apa, kita nggak bisa mengakui dan nggak boleh diaku. Salah, sudah diaku juga salah, ya sedikit lah. Fitrah sejatinya dunia bakal melahirkan dan menimbulkan kekacauan, perkelahian, permusuhan bila mana tak dapat menundukkan pengaruh sejak awal. Pantes karena bahasa tadi bahwa dunia itu alam panah seperti ini. Fitrah sejatinya tadi ilmu, fitrah sejatinya ilmu itu menyelamatkan. Nah, ilmu tadi untuk menggalikan ini, fitrah sejatinya dunia bakal melahirkan dan menimbulkan kekacauan, perkelahian, permusuhan bila mana tak dapat menundukkan pengaruhnya sejak awal. Awaludin ma'rifatullah. Ini ngeri-ngeri sedap gitu. Ketika kalau kata Ustadz Hendra, makin tahu kita makin keder, makin berat. Cuman karena ada statement, nggak usah diaku, bahkan tadi kata Ustadz Tuhan, kita serahin aja, itu ranah Allah. Cuman kita berupaya dengan takwa itu terus, kita berproses terus. Mau sampai dimanapun, contohnya ya tidur, makan, ngaji, atau ngerokok, ngopi, terus saja. Ketika lagi ngopi enak, enak. Ketika ngopi nggak enak, ya nggak enak kita. Bahkan kita di posisi ridho, menerima, ikhlas, memberi aja nggak selesai-selesai. Tapi ketika di posisi itu, di zona itu Allah berikan luar biasa, sekalipun itu sempat diaku tapi nggak boleh. Tapi salah, nggak diaku juga. Cuman merasakan untuk bisa lebih semangat, niat ataupun keinginan untuk bisa menuju menyelamatkan tadi. Biar kita nggak di posisi ini. Sudah dikasih tahu ilmu tadi sejatinya untuk menyelamatkan manusia dari perang dunia, karena isi dunia tadi menimbulkan, melahirkan dan menimbulkan kekacauan, perkelahian, permusuhan bila mana tak dapat menundukkan pengaruhnya sejak awal. Ada mungkin statement, mungkin hadis nih, ya kamu pengen enak di dunia pakai ilmu, ingin enak di akhirat pakai ilmu. Sekalipun ada apa doa sapu jagat, doa. Kalau ayatnya Al-Baqarah itu orang yang mengatakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu ada kelanjutannya. Kata Allah, tergantung usahanya. Nah, kalau sudah dikatakan seperti ini, tinggal kita alatnya, contoh supaya ngaji semangat, alatnya dikasih tahu, supaya sholat begini dikasih tahu, supaya manfaatnya begini dikasih tahu. Cuman ya itu nggak boleh diaku, karena dikasih tahu itu bukan untuk dibawa terus. Kita cuman apa ya, memaksimalkan keinginan yang telah diberikan atau arahan oleh pimpinan. Nggak mesti harus, oh harus seperti ini, enggak. Tadi kan ada posisi puasa dan sholat malam. Ada yang keren gitu ngaji terus, sholat malamnya kagak. Ada sholat malamnya terus, ngaji kagak, karena mungkin beda gerbong. Nggak ada lokomotifnya. Apapun yang dilakukan kalau nggak ada gerbongnya seperti itu. Bahkan ada bahasa kemarin apa? Ya yakin, tapi dia di posisi di luar. Gimana ya?
Dia karyawan, seragamnya sama, nemteknya sama, masuknya sama, tapi di luar ditanya, lo digaji nggak? Enggak. Di luar ya gak digaji seperti itu. Nah itu, jadi mencari arta, arti dan bukti. Jadi carilah. Setelah ngaji ini di diri kita ada yang seperti itu. Menimbulkan kekacauan, perkelahian, permusuhan bila mana tak dapat mendudukan pengaruh sejak awal. Nah itu fitrahnya ilmu itu untuk minimalisir tadi kekacauan, perkelahian, permusuhan bila mana tak dapat mendudukan pengaruhnya sejak awal. Ilmu ibarat kendaraan, dunia ibarat pengantar pendukungnya. Tuh. Nah tadi minimalisir tadi, ya Allah, gue mau sholat. Bahkan ada ya, Usman sahabat gitu, Nabi boleh dah gue sholat, tapi jangan dilarang gue maksiat. Ya udah nggak apa-apa, sholat aja. Ntar juga lo bosen maksiat. Ada bahasa seperti itu atau sejarahnya. Ya udah silakan maksiat. Tapi kalau di sini enggak. Yang ngaji juga ada seperti itu. Ya kita keluarkan dari sini malam minggu. Ya tadi kekacauan atau perkelahian dengan diri kita atau permusuhan dengan diri kita, bahkan menundukkan pengaruhnya sejak awal itu amat sulit. Karena di hadis itu ada perang lebih besar daripada perang Badar, yaitu melawan nafsu diri sendiri. Nah ini manfaat ilmu. Jadi fitrahnya, sejatinya ilmu itu enakan ilmu. Ataupun tadi bahasanya fitrah sejatinya ilmu ini di luar nggak ada, aslinya fitrah itu sucinya gitu. Sejatinya ilmu berfungsi untuk menyelamatkan. Fitrah sejati di dunia ini nggak bisa kita apa bahasanya, kita bisa menghilangkan kekacauan, perkelahian, permusuhan ataupun apa bahasanya, menghilangkan nggak ada, karena mencegah perbuatan keji dan mungkar itu bahasanya mencegah, bukan menghilangkan. Nah di diri kita contoh kecil lah, kita mungkin ketika mau ngopi di depan kita nih, ataupun tadi dengerin ustadz, ada sesuatu di kepala kita, ataupun di hati kita, ataupun ada pernah ingat omongan yang di luar, atau istri atau anak, bapak ngaji mulu, ataupun apalah. Bahkan apa ya, gak enak juga dengarnya gitu. Kalau bahasa di luar itu agak terperanjat gitu. Kalau ya misi contoh lah buat saya gitu. Ini mantu nganggur, mertuanya sudah meninggal, tapi yang marah kan ipar. Bahkan dilaguin itu kemarin, saya sebut ini buat gua nih. Bahasanya begini, agak nyontek saya nih, anggur merah. Anggur merah. Mantu nganggur, mertua marah-marah setiap hari, ya Allah. Tapi karena kita ada ilmunya, tadi bahkan diceritain sejatinya, fitrah sejatinya dunia, yaitu biar kita sadar, biar ridho menerima, ikhlas memberi. Sudah kamu lewatin di posisi itu. Mertua udah nggak ada, tapi reng-rengannya ada. Udah nganggur, begadang baik. Ya karena diceritain ini kan pas. Jadi nggak bisa itu dihilangin. Tadi cuman bahasnya tadi, bila mana tak dapat menundukkan pengaruhnya sejak awal, itu kita ngap. Bahkan kemarin diceritain masuk ke posisi Sayyidton. Said itu orang yang sakit dadanya, sakit hati. Syaitan itu apa ya, lupa. Orang yang menjauhi gitu. Sakit hati terus dengar itu, bahkan mencibir. Ya Allah. Ya karena ini sudah ada ilmunya nih di hadapan saya itu, ya berkurang, bahkan ada sedikit temenang kehe, ya agak reda lah. Ataupun sudah jadi makanan sehari-hari. Kalau kata Ustadz Usman, ya ringanlah ketemu barangnya gitu. Tapi juga ya ngaji harus ketemu barangnya. Kalau nggak ketemu barangnya nggak soheh. Bahkan nanti
diterima iman Islamnya ngambang, diampuni dosanya ngambang, bahkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un juga ngambang, nggak jelas, nggak divalidasi. Ya nggak mungkin, ilmu nggak ada barangnya. Ilmu itu kalau di luar itu yang bisa dibuktikan dengan ada buktinya, yang bisa dibuktikan, kalau bukan dinalarin dengan teori jadi teori lagi. Nah, jadi fitrah sejati dunia itu seperti itu. Nah, ini sedikitlah untuk bisa meredakan kekacauan yang ada di diri kita, baik menghadapi dunia kecil yang ada atau besar yang ada di dada kita, karena menghadapi ucapan-ucapan pengaruh-pengaruh dari luar atau dari istri, dari anak, bahkan status kita dioyek terus. Tadi sampai di mana gitu ngaji kita, biar tadi kalau sudah dilatih kan tajam kan, punya aji, diasah terus 3 malam atau 1 malam minggu, diasah lagi sampai setan tuh nyerah. Untung tidur katanya. Tidur gua goda lagi gitu. Jadi sejatinya ilmu itu untuk menyelamatkan manusia dari perkara dunia dan akhirat. Nah, kalau istilah dunia akhirat itu perbuatan baik jadi baik, perbuatan buruk jadi buruk akibatnya. Nah, dunia itu cerminan akhirat kalau statement di umum, tapi nanti kita rasakan barangnya seperti apa, ya cari aja sendiri biar di posisi itu. Nah, maka ketika fitrah sejati dunia ini udah jadi apa ya bahasanya, udah nggak bisa ditolerir. Jadi itu dunia fitrahnya ini ya udah nggak bisa dihilangin, ada baik ada buruk. Ya di posisi tengah-tengah itu kita meminimalisir itu karena kita terus berproses takwa, diberikan petunjuk ataupun hidayah, inayah dan juga taufik, kita bisa minimalisir, nggak bisa menghilangkan. Bahkan kemarin Umir bilang nggak bisa kita ngilangin ria total, musyrik ataupun munafik, nggak bisa. Ya contoh kalau umum lah, ketika ria itu seperti apa coba? Sedangkan solu kama roa itu usoli, sholat gue tuh kayak gini, terang-terangan. Cuman penyakit ria itu adanya di hati. Efek dari ria itu ya dia sendiri ntar yang mengalami gitu. Sekalipun orang lain ngebaca, wah dia mamer tuh. Itu kan statement. Karena di situ ada ranah Allah, ketika posisi hati kita dan ilmu kita itu Allah yang tahu. Tinggal dia kuat nggak. Ketika itu memberikan ria, dia lo pas gajian aja lo. Ntar coba pas tanggung bulan. Itu makanya surga itu orang yang bisa memberikan hartanya baik materi atau yang lain-lain itu ketika lagi sempit atau lapang. Nah itu di sekitar-sekitar itu tuh ria. Karena sulit kita ngejelasin ria itu. Karena Muhammad kalau nggak ngaku nabi itu gimana ceritanya coba. Cuman saya kan nggak pernah, Pak Ustadz nih, kan Ustadz. Kayaknya saya nggak pernah ngomong kayak gitu ya. Karena di Ustadz Warsa, ya alhamdulillah kadang-kadang di pasar dibilang Ustadz kan udah pakai celana pendek, udah selewengnya, kasih Ustadz kan mau, Ustadz gitu ya, begitu. Nah, karena kita diceritain ilmunya bahwa dunia itu nggak lepas dari hal-hal seperti itu, kita bisa memegang atau bisa mengendalikan. Makanya wajar kalau pengajian ini ya sedikit bahasanya untuk bisa menggarisbawahi itu, meminimalisir itu pengajian kebatinan ya, di diri kita aja, biar batin kita kagak terpengaruh. Karena dikasih tahu dunia itu seperti itu ya, ridho ente, ikhlas ente, seperti itu, ngeri-ngeri sedap soalnya. Nah terus setelah fitrah sejatinya ilmu tadi untuk menyelamatkan, fitrah sejatinya dunia tadi sekacau balau dan kekacauan, penggerahan, permusuhan, bila mana tak dapat mendukan pengaruh sejak awal, dikasih lagi ilmu ibarat kendaraan, dunia ibarat pengantar pendukungnya. Gimana ya? Ilmu ibarat kendaraan, dunia ibarat pengantar pendukungnya. Jadi kita nih ilmu kendaraan, mau baik, kalau nggak ada ujiannya dunia, kita nggak tahuan baiknya.
Kalau di luar kan alat-alat itu harus masuk standarisasi SNI lah. Oh, di sini kan kita kalau di surat Al-Baqarah 214 itu, yang kau sangka kau masuk surga sebelum aku uji, seperti orang-orang terdahulu, sampai kamu mengatakan sebenarnya Allah ada apa enggak. Sudah sampai di sana. Kalau sudah sampai di sono, ya Allah, gua harus ngapain lagi sih? Dan harus seperti apa lagi sih? Ya itu. Jadi kendaraan kita itu nggak bisa sekedar pakai aja, ada ujiannya. Ini benar nggak kendaraannya? Jadi ketika dipakai nanjak, oke, lurus, apalagi kosong depannya gitu. Tapi kalau lurus terus kok ngantuk, makanya ada tikungan. Apalagi pulang ngaji lagi. Nah itu, jadi dunia ibarat pengantar pendukungnya. Jadi nggak bisa memisahkan, sekalipun ada bahasanya akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu lebih baik dan kekal. Bahkan khairul laka minal ula. Akhirat itu lebih baik dari sebelumnya atau dunia. Ya kalau nggak ada tadi ilmunya, ya kita apa ya? Nggak bisa. Jadi ketika sholat nggak terus-terusan, ada zikir. Karena sholat yang 2, ada 3, ada 4, ada zikir. Setelah itu ada pengaplikasian dari sholat. Apapun setelah ngaji, ada pengaplikasian yang ngaji sama hidup ataupun ke diri kita masing-masing. Sekali lagi, tadi fitrahnya sudah diceritain. Ini perlu diingat bahwa fitrah sejatinya tadi ilmu untuk menyelamatkan, fitrah sejatinya dunia itu begitu. Jadi tadi Ustadz Usman, harus kita kayak anak kecil lah. Praktek aja terus, gak usah banyak mikir. Gua udah tahunan, masa gue masih mana Om Ir ngasih ilmu terus, gue bosan gitu atau gimana. Bahkan ayat yang dibacakan tadi ada yang menghina Nabi, sekali bernabi yang dapat Iqra sampai Al-Yauma, apalagi Om Ir, apalagi saya, apalagi yang cuma ngaji lo 3 malam, gua aja yang udah ketemu paguran begini. Ya tinggal seserah tadi. Makanya diberikan hal seperti ente kayak baru ngaji aja, maka kasih tahu itu pas dengan yang kemarin dibacain di Papa Kemrasa Sunggal, bahwa dunia itu isi seperti itu, kamu kayak baru ngaji aja. Jadi kalau ada bahasa sedikit lah, baik anak kita ataupun yang baru lahir, baru tahu dunia marah gitu, lo kayak baru lahir, kan dunia isinya seperti itu. Ya ada yang marah, ada yang nggak marah, ada enak, ada nggak enak. Nah itu kadang-kadang kita nggak sadar posisi itu. Kalau kita sadar sedikit aja, kita bisa ngerem bahwa dunia itu seperti itu. Tapi kalau nggak tahu, kita seperti orang baru lahir, baru tahu dunianya isi seperti itu, ya udah, yang satu marah, yang satu perang atau segala macam, kita ngikut ya sebelah. Tapi satu lagi ujungnya nyesel dua-duanya. Itu. Jadi tadi fitrah sejatinya ilmu untuk menyelamatkan, fitrah sejati dunia itu seperti itu, kacau balau. Kita cuman tadi untuk menundukkan tadi, kita harus tahu ilmu ibarat kendaraan, dunia ibarat pengantar pendukungnya. Gimana sih cara nyupirnya, atau supaya kagak jatuh naik motor gimana, supaya ini sampai bensinnya gimana, supaya penumpangnya enak gimana, supaya istri kita diboncengin enak gimana, supaya kita ngaji istri nggak ngambek gimana supaya kita pulang ngaji istri nggak cemerut gimana, ataupun anak kita nggak punya statement gimana. Nggak sama, pasti turun naik, kadang-kadang lagi enak-enak, lagi nggak enak-enak, cuma dikasih tahu udah seperti itu, tinggal ta'awudnya kita kuatin, nanti bismillah nyelonong sendiri. Ulas asih sama diri kita, sayang sama diri kita, lu jangan terus-terusan ngomel, itu kan istri lo gitu. Lanjut, sehingga keduanya bukan tujuan utama, ilmu ataupun dunia, sehingga keduanya bukan tujuan utama. Yang tadi kendaraan atau mendukungnya, kendaraan harus dibekali agar sampai pada tujuan. Dalam perjalanan harus mempersiapkan ransom agar dapat mengantar hingga tempat tujuan. Jika telah tiba di tempat tujuan, misalnya sampai di rumah, niscaya keduanya bakal dan harus ditinggalkan di buruan atau di pelataran. Kan udah sampai, ya udah motor taruh depan,
semua nggak dihidupin, bensin semuanya ya cuman dibawa masuk paling kunci sama STNK. Kalau punya garasi dimasukin juga. Nah seperti itulah perumpamaannya ilmu dan dunia, cuman kendaraan yang dan pendukungnya. Nah kalau kita bawa lagi itu terus aja kita pikirin ilmu ataupun kendaraan tadi yang jelimet, nah itu bakal bekal untuk tujuan kita. Nah tujuan tadi yang diceritain Ustaz Usman, 3 itu tujuannya. Kenapa seperti ini? Itu. Kenapa seperti itu? Ini. Lanjut. Jadi bukan, sehingga keduanya bukan tujuan utama. Kendaraan harus dibekali agar sampai pada tujuan. Dalam perjalanan harus mempersiapkan ransom agar dapat mengantarkan hingga tempat tujuan. Jika telah tiba di tempat tujuan, misalnya sampai di rumah, ini contoh di rumah, niscaya keduanya bakal harus ditinggalkan. Bakal dan harus ditinggalkan di buruan atau di pelataran. Di tujuan kita kan tadi innalillahi wa inna ilaihi rajiun atau husnul khotimah. Nah, ada sebagian tadi Ustaz Usman bilang ada di situ ranah Allah. Nah, udah kita pakai ilmu yang sedapatnya, dan juga tadi apa namanya pendukungnya, kendaraan dan pendukungnya tadi ya kita pakai pelan-pelan. Misalnya kita cuma bisa sholat isya doang, malam nggak pakai tahajud, ataupun bisa cuman sholat tobatnya itu, ya udah seperti itu. Nanti sampai sholat tobat itu tadi sudah dirasakan kita sendiri, kitanya kayaknya kangen dengan pengajian ini, dengan hasil sholat tobat ataupun sholat wajib. Sudah dikasih tahu sirotol mustaqimnya dan an'amta alaihimnya. Lanjut, intisari agama guna membahagiakan. Ya, agama itu kan nggak kacau, tapi nggak kacau juga ya enak kan, adem-adem aja karena sudah tahu, oh enaknya ada cucu sekali berantakin gitu. Kadang-kadang, bah bangun, tendang gitu, kadang-kadang pala kita didudukin kan, seperti itu. Ya nggak kacau sedikit nggak wajar lah, tapi nggak kacau terus kan juga nggak enak. Intisari agama guna membahagiakan. Nah ini yang kadang-kadang saya lah gitu, berapa jam atau berapa hari atau berapa malam kok nggak tercipta surga ketika kita ngaji 3 malam. Nah itu perlu dikoreksi dulu, bercermin. Ataupun kita 1 malam gitu, udah pakai master lagi TBS kok nggak bahagia. Di mana nih? Ada yang salah berarti. Pada Allah suruh istiqomah, nanti datang tuh wala tahofu wala tahjanu, nggak istiqomah, berarti kan ada yang salah. Agama nyuruhnya seperti itu, kita ngelanggar seperti tadi. Fitrahnya ilmu, fitrahnya supaya bahagia itu kata Allah, alladzina qalu rabbunallah sumastaqomu katanazzalu malaika wala tahofu wala, itu udah otomatis. Kalau enggak bahagia ataupun masih galau ataupun masih juga apa tadi ya, ya Allah gue udah sholat, udah ngaji, kok di sini ada yang salah, nggak diservis itu kabulatornya. 3 bulan sekali ke Garut kan diservis kayak motor. Ganti oli kita ketika. Ya mudah-mudahan lah. Seminggu 3 kali atau sekali diservis, insya Allah. Ya tapi ada juga kendaraan yang nggak kuat ngadepin banjir. Tapi insya Allah tadi kalau nggak apa namanya SOP-nya dari Quran itu tadi kan, intisari agama guna membahagiakan, guna menyelamatkan, guna memuliakan, boleh dan tidak dilarang agar kaya harta dan cara ikhtiar yang benar, yaitu bukan hasil menghayal, sebab dunia telah digelar dan disediakan pada penggelaran dunia untuk kita. Tuh. Tadi apa ya, sempat saya dapat random apa nih, sholat lah, tentang sholat. Jadi sempat Ustadz Usman ngasih sedikit
wa'mur ahlaka bisolawat was alaiha lanas aluka rizkon nahnu narjuku, itu tadi suatu menulis itu, wa akibah litakwa, dan perintahkan kepada keluargamu mendirikan sholat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rizki kepadamu, kamilah yang akan memberi rizki kepadamu, dan akibat yang baik itu adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Udah diceritain, kadang kita lupa. Ayo sok terus berproses takwa. Tekaci miskin, tekaci gering, apalagi galau. Maka wajar di sini diceritain, karena ayatnya ada ternyata gitu. Intisari agama guna membahagiakan. Membahagiakan itu udah apa ya? Sudah mewakili lah. Ya bukan nggak galau ketika kita nggak punya uang ataupun punya utang gitu. Bukan enggak, cuman diminimalisir. Karena kita percaya tadi dengan keistiqomahan kita insya Allah tadi. Ataupun kalau bahasa Ustaz Cuman tadi, sudah percaya betul, yakin betul, dibungkus dengan keyakinan, kata Kang Bani, dibungkus dengan keyakinan, itu ada ranahnya Allah yang nggak bisa dihalang-halangi kalau kita proses mengikuti prosedur Al-Quran. Kalau udah istiqomah, itu nggak bisa. Mau gimana nih? Nih orang tadi anggur merah gitu, mantu nganggur, mertua marah-marah, kok sekarang enggak? Itu kan ranahnya Allah. Karena SOP yang diberikan oleh Quran, oleh Allah kepada Jibril kepada Muhammad itu, jika orang yang mengatakan bahwa Tuhannya Allah terus istiqomah, itu akan dapat. Wala takhafu wala tahzanu. Itu nggak dibuat-buat atau dikarang-karang, bahkan direncanai, nggak ada. Lu kok nyantai-nyantai aja sih? Ya sudah tahu orang itu juga. Gue sudah tiba-tiba, ya udahlah seperti itu. Bahkan yang pernah mungkin diulang lagi, ketika kita bisa merubah di posisi untung rugi kemarin, nggak bisa Pak. Itu bukan ranahnya orang, itu bukan ranahnya makhluk, itu ranahnya Allah itu. Kalau nggak kita istiqomah, nggak bakal ketemu itu yang kayak gitu. Ketika untung berharap rugi, itu ranahnya Allah, nggak bisa. Enak aja lo gue yang ini, yang gue modalin, masa lo yang ngancurin? Nggak bisa, itu ranahnya Allah. Nah ranahnya Allah itu tadi, kalau sudah masuk istiqomah itu udah luar biasa. Nggak ada takut rugi. Ya bahkan ya sering lah, kalau kata Mas Inok itu, apa? Dikorbankan kepentingan sendiri karena udah nggak penting, sekalipun reng-rengannya dan rong-rongannya penting. Akhirnya ada bahasa, Bapak tadi habis ngapain? Nggak tahu, kayaknya ada nyelonong nih, apaan? Wala tahofu wala tahzanu. Gimana ya, ceritain apa jangan ya? Ya akhirnya nih gini-gini, udah kita latih, kita sebutin tadi sekalipun setengah ria. Tadi habis A, mah, habis B, habis C, oh pantes. Padahal nggak dikasih tahu ayat. Iya, di barusan aja itu tadi seperti itu. Kita nggak bisa maksain harus istiqomah. Cuman ngomong aladzina qalu, orang-orang yang mengatakan Tuhannya Allah, ya harus ada perjuangannya, ada apa bahasanya, tekad. Kayak gimana sih Allah itu. Dan setelah sudah yakin seyakin-yakinnya, akan diberi kekuatan tadi. Wala taqufu wala tahzanu. Wajar bahwa ilmu dan dunia tadi, kendaraan dan pendukungnya tadi, jadilah agama seperti ini. Intisari agama guna membahagiakan. Ini gara-gara gue masuk Islam nih, gara-gara yang PPI, pakai acara sholat malam lagi, sholat tobat, tadinya gue wajib doang. Ya akhirnya tadi itu. Perintahkan dirimu dan keluargamu untuk sholat, jangan mikirin rezeki gue, kata Allah. Yang tadi bahasanya makhluk apa, memuliakan, boleh tidak dilarang agar kaya harta dan cara ikhtiar yang benar, yaitu bukan hasil menghayal, sebab dunia telah digelar dan tersedia pada pegelaran dunia untuk kita. Ya kadang apa ya,
turun naik keyakinan itu. Kita berdua sama istri, terus sama anak, terus sama cucu, terus sama mantu. Mau apa lagi coba? Di dunia udah dikerebutin 7, masih lupa sama gua, kata Allah. Kalau bahasa apa, hadis apa? Sudah aku tulis rizkimu, jodohmu di laut. Masih juga, karena nggak kasih tahu tulisannya, cuma disuruh istiqomah doang. Tapi ketika kita dapat sesuatu di luar nalar kita, di luar perhitungan kita, masih lupa, nggak bersyukur, ya nggak ditambah, lupa terus. Jadi tadi, kenapa seperti ini? Berarti ada yang salah. Contoh, habis wudhu, baru aja kumur-kumur, belum sholat, udah ngomel. Ente salah tuh wudhu, baru kumur-kumur, udah ngomel. Baru kumur-kumur, itu salah. Ya udah yamin aja, baru kumur-kumur, kan lagi dicuciin itu mulut kita. Baru kumur-kumur. Mentang-mentang ustadz gitu. Salah tuh dek, jangan kencing di situ, baru kumur-kumur itu. Belum ntar cuci matanya, cuci hidungnya, cuci kupingnya. Gimana mau bahagia coba? Yo, makanya tadi jangan apa bahasanya. Gajah depan mata. Nggak kelihatan semut. Itu habis kumur-kumur. Ya kita nggak ngelihat siapa-siapa. Tapi ketika habis kumur-kumur, hati kita, nih kalau bukan YPPAI ngajarin gua males sholat malam. Gitu. Ada mulut yang di hati tuh, ada yang kayak gitu tuh. Baru aja kumur-kumur tuh. Masuk nggak ke hati? Ya Allah, gue boleh ke level gue harus sholat malam, soalnya bahkan ngomong torekot itu identik dengan sholat malam, sekalipun ujiannya 3, tahta, harta, wanita. Tapi insya Allah kauban bisa itu. Iya. Sekalipun tadi ada pengakuan atau tidak ada pengakuan, ya harus ya kita proses tadi, karena agama itu bukan untuk jadi susah, sesuai dengan ayat Toha. Turunkan Al-Quran itu bukan untuk nyusahin lo. Jadi sekali lagi, bahwa agama itu tadi untuk bahagia. Jadi rizki itu sudah digelar. Jadi kadang-kadang kita, aduh, apa ya tadi? Gue nggak minta rizki atau digelar. Malam Sabtu gue ngaji, besok mana proyek dua proposal lagi. Itu ayatnya itu tadi. Surat apa tadi? Surat Toha itu. Allah sampai begitu tuh. Surat Toha ayat 132. Wa'mur ahlaka bisolati wastobir alaiha lanas aluka rizko nahnu narjuku wa akibatil litakwa. Tuh. Jadi udah sholat takwa, udah digelar itu rizkinya. Cuman kalau masih juga ada sesuatu, berarti ada yang salah. Makanya jangan, emang kita nggak ngoreksi Quran, cuman prakteknya kita suka ngoreksi Quran. Ya nggak mungkin lah, sholat terserah kita, Al-Quran disuruh begini. Ya kalau lupa-lupa Al-Fatihah, lupa ruku ataupun lupa TBS, wajar lah kita. Tapi kalau kata Ustadz Sabar, kalau udah masuk zona, itu nggak bakal lupa. Jadi sekali lagi, kalau ada ngaji, ataupun salah satu mungkin tekaci miskin, tekaci galau, dan tekaci yang lainnya, kalau masih di luar itu berarti ada yang salah. Mungkin di niat kita, mungkin di semangat kita, atau ridho menerima dan ikhlas memberinya yang di situ yang salah. Karena nggak mungkin pimpinan memberikan satu statement ataupun buku rasa tunggal ini nggak ada prakteknya, berarti kita ataupun saya lah gitu. Kalau di sini saya kok seperti berarti ada yang salah. Masuk bengkel, ya entah malam Jumat, malam Sabtu atau malam Minggu, beresin kabulator biar nggak berbet gitu. Ketika ngadepin tanggung bulan ataupun ketika Pak gimana nonton tahun baru, ya udah baru biasa aja kok 24 jam. Ya nggak sampai 24 jam, habis itu juga tidur. Oh gimana ayam atau mengucapkan udah terserah gitu, selama nggak ada korban gitu. Bahkan ada korban diri kita. Wah ini Pak Ustadz Juara mentang-mentang ngaji terus, karena cucu yang minta. Ngomong apa coba, kita kan masang petasan, cucu yang minta. Terus ulang tahun gimana,
dikatakan bid'ah, haram atau halal, kan kita bagi-bagi itu kue ulang tahunnya, tinggal niatnya, inna a'malu binniat gitu. Terus baca doa lagi, terus nyanyinya gimana, atur sendiri, karena tadi jelimet kalau ngurusin fikih itu jelimet. Nah kalau tadi ini apa nih ulang tahun, ya udah ulang tahun aja tiap hari. Ada sesuatu yang kita berikan untuk keberkahan, ataupun bahasanya jika kamu bersyukur akan aku tambah. Ya apa cakupannya luas sih bersyukur itu, ya entah kita nggak merasa mengaku memiliki, atau kita nggak punya, ataupun nggak punya apa-apa, ya harus diberikan, ataupun apa ya bahasanya nggak diaku lah gitu. Jadi seperti itu. Jadi apa, agama itu membahagiakan. Jadi rezeki itu sudah digelar. Ketika kita protes tadi, ternyata ada ayat yang mewarningkan. Masih juga kata gitu, ya udah itu sih terserah kamu lah. Lanjut, tanda harta kekayaan. Ya. Tanda harta kekayaan yang disempurnakan adalah dapat diposisikan, diarahkan, ditempatkan pada tempat yang tepat dan benar. Tentunya di sana bakal menjadi godaan, gangguan bagi kita saat memposisikan harta kekayaan. Ibarat mengarahkan seorang yang bertamu dan menginap di rumah, ketika harus dapat memposisikan dan mengarahkan pada tempat-tempat yang bakal tamu gunakan nanti. Di sini kamar mandinya, di situ dapurnya, di sana kamar tidurnya, dan seterusnya. Sehingga tamu tersebut nantinya tidak akan banyak bertanya lagi kepada tuan rumah, melainkan sebaliknya tamu itu akan merasa nyaman dan kita pun nyaman pula. Jon. Nah, kan benar. Jadi kalau udah di posisi kita ngerti bahwa agama itu membahagiakan, ngaji juga seperti itu. Ibarat tamu, Allah kalau tidak dikasih tahu, ntar lo kalau bakal begini. Dikasih tahu, masih ngejar yang ini. Udah tahu kamar mandi di sana, malah kencing di kamar tidur, kan kocaknya. Dikasih tahu, jangan begini. Kalau agak sombong lah kalau gitu. Boleh kan Allah sombong gitu. Lo udah gua kasih tahu istiqomah ntar begini. Dikasih tahu kalau istiqomah tuh ntar bakal begini. Masih salah kamar juga. Maka ketika ada ayat yang disampaikan atau sering dibaca, ataupun adalah seliweran di medsos itu, jangan tinggikan suaramu di atas suara. Emang nggak pernah kita meninggikan di atas suara Rasul, bahkan suara Allah atau firman Allah, bahkan suara Umir. Tapi secara prakteknya, dengan tidak kita hadir, ataupun ya maaf, itu saya nyinggung ngaji terus, itu memposisikan kita tamu, salah yang dingertiin. Ini kamar mandinya di sini Pak ya. Nih kalau mau air panas malam, kalau saya tidur nih dispensernya, nih kopinya, nih indominya, anggap aja rumah sendiri. Kira-kira pas gak, nyaman gak agama kalau gitu? Nyaman. Tapi 3 hari ya. Kalau Allah bebas, ente mau berapa hari di sini? Mau 3 malam kayak mau 1 malam, bahkan ke Garut nanti. Udah dikasih tahu seperti itu. Jadi bahasanya tadi nyaman, jongjon. Nah ketika nggak nyaman, nggak jongjon, berarti ada yang salah denger. Itu apa? Lahirnya Pak, ketika batinnya. Oh lahir seperti itu, ketika di posisi level berikutnya batin gimana? Bahkan pulang diongkosin, nih buat anak ya, buat ini segala macam dikasih. Nggak usah, saya kesini bukan mau macam-macam, kita mau silaturahim. Yaitu, jadi ketika tadi ilmu dan dunia tadi, kendaraan dan perangkatnya, dan juga agama itu membahagiakan, dikasih tahu. Seperti tamu yang datang ke rumah kita, kasih tahu kan, nih sholat tobat nanti hasilnya seperti ini, sholat malam seperti ini, terus sholat wajib seperti ini, ngaji seperti ini, takwa itu seperti ini, bahkan istiqomah seperti itu. Maka disimpulkan tekaci gering, tekaci galau, bahkan tekaci miskin, sok kejar. Terserah mau bertamu pakai sendal atau nggak bawa kopi, nggak bawa rokok, udah disiapin kata Allah, ngamprah rezeki saya kata Allah. Apa? Di posisi la raiba fihi, itu yang amat sulit. Jangan ragu di dalamnya itu, kecuali beriman kepada orang yang goib.
Apa yang goibnya? Itu nggak dikasih tahu, lo bakal dapet ini. Kenapa? Baru teori, karena barang yang dirasai pimpinan atau siapapun dikasih tahu ketika ketemu barangnya, tapi cara meraktekannya salah. Tadi seperti kasih tahu ini kamar istri, ini kamar mandi, itu ruang tamu, ini ruang keluarga, salah kita. Yang mana tadi kamar mandi agak mirip nih kamar mandi sama kamar yang lainnya gitu, akhirnya kacau. Ya mungkin lah yang namanya kita sering dikasih tahu detail, bahkan ke hotel juga dikasih tahu, emang di hotel langsung bayar sih, no problem, itu mau diapain kayak itu. Cuman setelah kita tahu tadi posisi-posisi kamar tadi akan menghasilkan tadi nyaman, dan kita pun nyaman pula jongjon. Jadi sahibul baitnya enak, tamunya enak, ini ruang sholatnya Pak ya, gitu. Ya entah ade, entah kakak, entah ikhwan gitu. Cuman itu perlu dilatih kadang-kadang. Tumben lo kesini mau minjem ya, wah kacau. Karena ada di ruang khusus ada berangkas gitu kan, mentang-mentang waduh di Pak Juarsa udah lumayan nih kayaknya nih. Kadang-kadang wah lo kelihatannya aja, kan saya kelihatannya doang gitu. Gimana ya, susah lah ceritain. Nah itu, seumpama kita sebagai tuan rumah tidak mengarahkan dan memposisikan tamu tersebut, tentunya tidur kita bakal terganggu, bakal selalu menjadi godaan, gangguan kepada kita selamanya. Mau kemana coba? Mau keluar, ke dalam, ke kanan, ke kiri, ke atas, seperti itu. Kita salah dengar, salah paham, udah kacau. Ya seperti ini. Kita salah memposisikan, salah dengar aja udah, ya itu seakan-akan Umir atau siapapun di sini ataupun nanti di Garut memposisikan itu salah karena ada bahasa Allah yang kita gak ngerti. Ati Allah, ati Rasul, amri itu gak digubris, akhirnya luar biasa. Itunya aja lo nggak pakai, yang lain nggak kaji, nggak direken. Sekalipun udah begini tuh kenapa ya? Udah sesuai, kita udah ngaji kalau macam, ada satu perintah Allah, ati Allah, ati Rasul, uli amri minku, alias guru wujud. Karena ada bahasa seperti itu di Quran, ati Allah wa ati Rasul uli amri, dan reng-rengan perintahnya. Insya Allah kalau itu sudah dijalanin, jadilah kita beragama itu bahagia. Kalau masih ada yang enggak, kok gue masih beda ya sama rasa tunggal sama yang di Quran, coba ngaji lagi, koreksi lagi, walaupun nanya lah sama diri kita sendiri, ya Allah nih ngapain kok salah terus gitu. Mungkin tadi yang agak riskan itu di posisi tadi ragu, la raiba fihi, silakan aja kita mau ngaji 3 malam atau 1 malam atau ke Garut, tapi kalau sudah kata Allah jangan ragu ente di dalamnya. Kalau ragu ya udah terganggu, sekalipun sholat kita udah belegedek begitu sampai rasa nangis segala macam, kok masih begini. Ada satu yang kita langgar, suruh taat nggak taat, ya udah seperti itu. Lanjut, begitu pula dengan perkara-perkara atau barang yang kita konsumsi, makanan yang kita makan dan minuman yang kita minum bakal menjadi godaan dan gangguan dalam beribadah kepada yang agung maha suci Allah, bakal menjadi penghalang jalan dalam perjalanan menuju yang agung maha suci Allah. Lalu bagaimanakah caranya agar tidak menggoda dan mengganggu perjalanan kita? Maka seharusnya kita dapat memposisikan, mengarahkan, dan menempatkan seluruh perkara pada wadah yang diridhoi yang agung maha suci Allah. Udah, jadi tadi udah sedikit aja itu kita. Bahkan hampir setiap itu ada taat, patuh terhadap guru, terus juga dan reng-rengan apa namanya perintahnya, seperti tadi istiqomah, ada aja sedikit nggak taat, udah taat tapi ragu, wah udah kacau tadi. Jadi lalu bagaimana cara kita tidak menggoda dan mengganggu perjalanan kita? Maka seharusnya kita dapat memposisikan, mengarahkan serta menempatkan seluruh perkara pada wadah yang diridhoi yang agung maha suci Allah. Kemarin di surat Al-Fajr ya, itu udah masuk ranah apa ya?
posisi ketuhanan. Ya ayuhan nafsul mutmainah irji'i ila robiki rodiyatan mardiyah, rodiyatan mardiyah. Udah ridho pakai mim satu, mardiyah. Tadi kata Ustaz, maka udah ridho mau ngomong apa? Makanya wajar kalau wali nggak banyak doa, makan aja tawud, minum tawud, bergaul sama istri tawud, nafsunya hilang aja. Karena kebanyakan makan, udah kebanyakan makan, udah kurang tidur tetap, kebanyakan makan ya udah resikonya syahwat yang ada. Iya, itu reng-rengannya kemarin diceritain. Makanya terus kita bersih diri, karena setiap hari itu datang dibersihin lagi, datang lagi di perjalanan, masuk pengajian lagi, oh ini ilmunya ya diminimalisir. Jadi sekali lagi ada hal-hal yang tadi kita beragama dan tadi dunia dan juga ilmu tadi dalam bentuk nanti beragama itu harus bahagia. Kalau nggak di posisi tadi jelasin seperti tamu dan sahibul bait, dikasih tahu sama pimpinan nih. Kalau kagak tahu persis tadi, tamunya keganggu, sahibul baitnya keganggu. Wah, petok-petok, ya gue mau kerja. Tadi air panas di mana, Pak? Istri saya batuk. Begitu juga kita. Kemarin gue sholat tobat begini. Lo sih abis kumur-kumur masih ngomelin orang juga. Udah bebersih, kumur-kumur yang ngomelin orang, istri lah ataupun istri terbaliknya atau anak gitu. Udah ada bahasa jelema wudu. Maka jelema wudu itu ya itu dibersihin mulutnya, hidungnya, matanya, telinganya, kakinya, tangannya, sampai hatinya, bahkan ujungnya harta dan jiwanya udah bersih. Ya udah seperti tadi kayak anak kecil, praktek aja terus ya, terus nggak mikir. Udah gimana Allah mulu bapak nih ngomong apa kalau kita nggak ada ruh kata Ustaz Irwan Ustaz Irwan gitu, kita tuh keropak kata gitu, nggak ada. Kalau nggak ada ruhnya kita udah itu sama tuh, dinding speaker metiker sama itu tuh gelas nggak bisa gerak gitu. Jadi sekali lagi kalau kita ngaji tadi biar ada aji itu tadi seperti tamu dan sahibul bait. Kalau miskomunikasi, tanya, bercermin lagi di mana sih salahnya. Di sholat tobatnya udah, di sholat wajibnya udah, sholat malamnya udah, ngaji udah, kok masih juga ragu. Ngaji lagi ente yang bener, jangan tidur kalau ngaji ya. Waduh ngantuk. Ya udah akhirnya orang yang kepret itu biasanya ngantuk sama kencing mulu ke belakang. Ya itu terserah, saya juga pernah. Jadi sekali lagi seperti itu. Jadi perumpamaan ngaji tadi seperti tamu datang ke rumah, dikasih tahu ini loh kamarnya, ini dispensernya, ini remote TV-nya, ini. Kalau masih miss, mengganggu sahibul bait, bahkan mengganggu dirinya antara sahibul bait dan tamunya, berarti ada yang salah atau miss. Nah ini udah jadi wakil nih selama ini, mungkin ada yang miss, nggak ada yang nyalain, mungkin ustadznya salah, Ir salah, Ikhwannya salah, itu tadi setan yang ganggu kita itu. Yang nggak bisa lah kita nyiptain surga sendiri. Kalau sendiri ya saja di rumah atau saya gitu bawa rokok, kopi, udah tercipta. Tapi dengan kita beramanah, berorganisasi yayasan itu gimana caranya? Ya cuman bisa ngasih apa ya? Ngasih sesuatu rasa yang pernah dirasakan, ayo sok. Kalau emang belum juga berarti ada yang salah. Ya ayo sok munajat lagi, sholat lagi, sampai berasa, sampai Allah mengijabah seluruhnya apa yang dikatakannya. Innallaha la tuhliful mi'ad. Nah itu Allah tidak akan memungkiri janjinya bahwa orang beragama itu bahagia. Tekaci miskin, tekaci galau. Ayo cari. Mungkin di wudhu kita yang udah wudhu canggih, yang asal-asalan tapi prakteknya beneran. Ya silakan aja, atau wudhunya oke, setelah wudhunya oke, ngajinya oke, setelah ngajinya oke, insya Allah. Sekalipun di ranah itu ranah Allah,
kita cuma bisa berusaha. Sekalipun tadi bahasanya, ini mantu kerjanya begadang, nganggur, reng-rengan, itu iparnya luar biasa mau ngomong. Karena ini udah dilalui sebenarnya, cuman ini baru saya bacain. Seperti itu, kacau, balau, ribut. Nah, dikasih tahu dunia itu alam panah. Ya harus kita ridho menerimanya tadi. Oh, ini tamu kurang ajar amat ya, katanya gitu, gini-gini, ya kita terima. Nah, kalau bahasa bapak, statement bapak itu, kalau istri marah atau tetangga marah, anak cucu marah, oh itu proyek besar. Nah, tadi itu seliwer sedikit tuh, itu sampai ke anaknya ngomong waktu di Garut, ngomong gitu, kalau bapak ketemu sesuatu yang bikin susah, itu proyek besar, lebih dari punya proyek yang ABC yang bentuk uang. Jadi sesuatu yang bisa nahan kita atau diuji keimanan kita atau keyakinan kita terhadap ajaran ini, dapat sesuatu yang membuat kita galau, itu proyek besar. Itu sulit dan amat sulit kita mengingatkan itu. Tapi ketika itu ada aja di kepala kita dari kita, ini proyek besar. Kok Pak diem? Kali-kali kenapa sih Pak? Kayak dulu gitu kan Bapak ngelemparin piring atau was saja sepatu sampai ke dapur, wah gitu. Proyek besar mah. Apa proyek besar? Proyek besar pokoknya. Proyek besar gitu diganggu. Gitu. Pak anterin dong, mau pulang ngaji gitu. Pak, gitu. Waduh, itu sampai berturut-turut. Sekali lagi itu statement Bapak yang perlu kita ingat. Sesuatu yang nggak enakin kepala dan dada itu proyek besar. Yang insya Allah reng-rengan yang positif akan ngikut. Tekaci miskin, tekaci galau, dan tekaci geri. Insya Allah itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, ini sedang berlangsung. Setiap kita mau ngaji atau setelah ngaji, ataupun sudah paham atau sebelum paham, ini terus berlangsung terus di luar ataupun di kepala atau di dada kita. Demikian, lebih kurangnya mohon maaf. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa ankum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.